Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabihi ajmain, amma ba'du. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di YouTube my channel Istiqomah Al-Munawaroh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel mengenai konsep interaksi sosial dan stratifikasi sosial. Di dalam pembahasan ini, manusia menjadi peran penting sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kelompok dan memiliki beberapa ciri-ciri pembeda, yakni jenis kelamin, umur, tempat tinggal, kepercayaan, agama atau politik, warna kulit, tinggi badan, pendapatan, bahkan pendidikan. Nah, apa sih pengertian dari interaksi sosial dan stratifikasi sosial, serta apa saja dampak dari keduanya? Simak videonya ya. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Arti sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Jadi, secara sederhana, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa interaksi sosial menurut para ahli, yang pertama, Gilin. Gilin mengatakan bahwa hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok, yang mengartikan bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Kedua, Bonner. Menurut Bonner, hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Terakhir, Surjono Sukanto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Selanjutnya, ciri-ciri interaksi sosial yaitu pertama, jumlah pelaku lebih seorang, bahkan lebih keduanya. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Terakhir, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Syarat-syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial, yaitu dibagi dua, primer dan sekunder. Primer terjadi secara langsung seperti tatap muka, sedangkan sekunder terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon. Kedua, komunikasi yang dimana memiliki unsur pokok yakni komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Contoh interaksi sosial yang pertama, individu dengan individu adalah pertemuan antara seseorang dengan individu yang lain yang bertujuan untuk menyaksikan atau merespon, seperti ketika kita bertemu teman, saling sapa dan bertanya mengenai apa yang kita butuhkan. Kedua, individu dengan kelompok adalah interaksi lebih dari 3 orang yang memberikan informasi, baik itu promosi bahkan seminar, seperti seseorang menjadi narasumber di kegiatan seminar. Ketiga, kelompok dengan kelompok ialah pertemuan dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan yang bersifat kepentingan kelompok
bukan pribadi, seperti kelompok TNI dan kelompok polisi yang melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Selanjutnya, faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. 1. Imitasi adalah seseorang yang cenderung meniru dalam hal gaya, sikap, bahkan menyerupai fisik. Kedua, sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan oleh orang lain tanpa berpikir rasional. Ketiga, simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal. Keempat, identifikasi adalah suatu pemberian tanda ciri khas yang berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan yang sama. Terakhir, empati. Empati adalah merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat berdasarkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat prestige, yang artinya seseorang dapat berada di lapisan yang lebih tinggi apabila memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Adapun beberapa pengertian menurut para ahli. Pertama, Robert M.Z. Lawang mengartikan bahwa pelapisan sosial di masyarakat berdasarkan dimensi kekuasaan, hak-hak istimewa, dan status atau kedudukan yang dihargai dalam masyarakat. Kedua, menurut Pitirim A. Sorokin, penggolongan masyarakat yang terbagi untuk menempati posisi kelas sosial yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, atau dapat dikatakan tidak setara. Ketiga, Max Weber mengatakan bahwa penggolongan anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas yang didasarkan pada dimensi ekonomi, status, dan politik. Jenis atau dasar pembentuk stratifikasi sosial yaitu 1. Kekuasaan, yang dimana individu memiliki kekuasaan ditempatkan di lapisan sosial yang paling atas seperti presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya. Kedua, kekayaan, jika seseorang memiliki harta lebih banyak diletakkan di lapisan teratas banding terbalik dengan seseorang yang tidak berkecukupan. Ketiga, kehormatan, yang dimana seseorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin dan berjiwa karisma. Keempat, keturunan. Stratifikasi diperoleh secara turun-temurun atau bisa dikatakan atau didapatkan dari kelahiran atau perkawinan. Kelima, pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan status sosial. Keenam, status sosial. Ini bisa lihat dari hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Dan terakhir, gaya hidup. Fungsi stratifikasi sosial, pertama, bidang ekonomi yang digunakan untuk alat pembagian kerja, distribusi hak istimewa, penentu status sosial, alat solidaritas, dan pendorong mobilitas sosial. Kedua, bidang politik yang berfungsi untuk penentu peran dan wewenang mobilitas politik. Ketiga, pendidikan yang berfungsi untuk mengelompokkan peserta, memotivasi untuk meningkatkan kemampuan, mendorong mobilitas sosial dan kompetisi, dan menentukan kedudukan individu. Sifat stratifikasi sosial yaitu terbuka, open-ended social stratification, yang memungkinkan anggota di tiap lapisan untuk dapat berpindah posisi ke atas atau ke bawah. Kedua, tertutup, closed social stratification, yang biasanya terjadi pada lingkungan kerajaan atau keluarga konglomerat. Terakhir, campuran, yang terjadi dari kombinasi antara stratification sosial terbuka dan stratification sosial tertutup. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya berikan, dan
Adapun sedikit kesimpulan dari materi ini ialah interaksi sosial sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kalian berada, dan stratifikasi sosial juga muncul dengan sendirinya bersamaan dengan proses pertumbuhan masyarakat. Demikian artikel yang bisa saya berikan. Semoga menambah hasanah keilmuan sosiologi komunikasi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.